KKR dimanapun berada saat ini, apa kabarnya? Ya, pastinya kabarnya kabar sukacita dan luar biasa. Oleh karena itu, guru ingin sekali lagi mengulangi sapaan kepada kalian semua. Kalau guru katakan apa kabarnya, jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita ulangi ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, anak-anak kami sekalian, hari ini guru sangat senang sekali karena bisa kembali berjumpa bersama dengan seluruh anak-anak KKR dimanapun berada. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Kami dari guru-guru kalian dari GBKP Runggun Persadanta kembali akan mempersiapkan sebuah ibadah kepada seluruh anak-anak kami. Sekalipun misalnya saat ini pandemi sedang berada di tengah-tengah kita dan kondisi kota Medan dan umumnya adalah diberlakukannya PPKM darurat tidak menghalangi untuk kita bersekutu dengan Tuhan kita. Amin ya. Semangat. Pasti semangat. Anak-anak Tuhan harus semangat. Apalagi hari ini kita akan berjumpa dengan Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, dan mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Harus semangat. Karena yang mau kita jumpai adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang memiliki semua apa yang kita miliki. Oleh karena itu, kita wajib untuk bersemangat. Oke, siap-siap untuk memuji Tuhan? Baik, kalau sudah siap, kita akan bernyanyi kepada anak-anak kami semua. Ayo silahkan berdiri dari tempatnya. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu kita. Tapi sebelumnya, sebelum kita memuji Tuhan, ayo kita ngapain? Iya, benar sekali ya. Kita serahkan dulu kebaktian kita ini kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Ayo, sikap berdoa itu lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, dan berhikmat kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih buat berkat Tuhan yang tetap menaungi, melindungi, dan menyertai kami, terkhusus kepada anak-anak kami KKR. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan waktu kami, kesempatan ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Berkuasalah Engkau Bapa dari awal sampai akhirnya di dalam ibadah kami ini. Sehingga nyanyian pujian, sukacita yang kami persembahkan buat Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan seluruh anak-anak kami yang akan mengikuti ibadah ini mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan pengertian dari firman yang akan Kau sampaikan kepada anak-anak kami melalui guru-guru kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita siap-siap untuk memuji Tuhan. Ayo silahkan semuanya berdiri. Lagu kita yang pertama adalah Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Ya, ini lagunya lagu yang semangat. Bagaimana kita harus bekerja untuk Tuhan dan memberikan apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, karena Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang,
Panggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Panggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Iya, tadi pujian kita, kerja buat Tuhan selalu manis. Luar biasa ya anak-anak sekalian lagunya. Siapa yang mau kerja untuk Tuhan? Tunjuk tangan. Ya, kerja untuk Tuhan bukan berarti seperti papa kita yang kerja di kantoran ya. Tetapi kita melakukan apapun itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terkhusus anak-anak KKR. Kerjanya apa? Sebagian besar adalah pelajar. Kerjanya apa? Belajar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya. Oke. Sekarang kita mau puji Tuhan kembali. Coba, guru ingin tanya nih, apa kira-kira lagunya yang ingin kita nyanyikan bersama-sama? Lagu yang bersemangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada yang bisa? Minta request? Ya, kalau begitu guru aja yang tentuin ya. Guru saja yang tentukan lagunya. Untuk memuji Tuhan selanjutnya, kita akan bernyanyi lagunya Jangan Lelah. Ayo, siapa yang sudah lelah memuji Tuhan? Nggak ada ya? Semua masih semangat? Mantap. Semuanya masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Nggak ada yang lelah. Semangatnya luar biasa. Sekalipun tadi guru bilang di awal, kita kemana-mana harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, tapi tetap semangat. Semangat dalam melakukan aktivitas, semangat belajar, dan terkhusus adalah semangat memuji Tuhan. Ya, tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Karena ternyata anak-anak KKR tidak pernah lelah memuji Tuhan. Oke, kita bernyanyi dengan judul lagu kita, Jangan Lelah. Telah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, jangan lelah bersama dengan Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Ternyata jawabannya, seluruh anak-anak KKR tidak pernah lelah bersama-sama dengan Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, mantap, luar biasa. Oke, setelah kita bernyanyi jangan lelah, guru juga masih semangat ini. Untuk selanjutnya kita bernyanyi kembali sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh guru kita. Ya, kita puji kembali Tuhan. Kali ini kita nyanyi bahasa Karo. Oke, kita nyanyi dari kitab Denden nomor 209 dengan judul Perpulungan Persadalah. Semuanya bernyanyi dengan semangat ya. Anak-anak kami yang di rumah maupun yang di gereja, kita nyanyi dengan lagu Karo, kitab Denden kita nomor 209 sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Perpulungan ersadalah, ikutkan pedahna, bas kini tekan tetaplah, man Tuhan di bata, basi mahuli ayaklah, cisampat bagai kapedah di bata, cikeleng-kelengan
Oke, sekarang waktunya kita akan bersiap-siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada guru kami persilahkan untuk membawakan firman Tuhan. Ya, adik-adik semuanya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami di dalam kami memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Biarlah semua ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan berkati kami supaya kami boleh tertib dan boleh mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, shalom adik-adik semuanya. Ya, apa kabarnya hari ini? Semuanya luar biasa? Ya, luar biasa, hebat semuanya. Nah, hari ini, hari Minggu tanggal 18 bulan 7 tahun 2021. Bahan kita diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ya, dibuka Alkitabnya ya. Ibrani 10 ayat 25 sampai 24. Nah, guru bacakan ya. Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Begini firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, sampai di sini ya ayatnya, ayat 2 ayat aja. Nah, hari ini adik-adik ya, semuanya coba guru mau sapa dulu, menjua-jua. Harusnya jawabannya menjua-jua guru, gitu ya. Coba kurang semangat kayaknya ini. Menjua-jua. Menjua-jua. Hebat, pasti hebat anak sekolah minggu semuanya. Nah, hari ini tema kita adalah tentang bertolong-tolongan. Nah, apa itu bertolong-tolongan ya? Siapa yang tahu? Itu bertolong-tolongan itu seperti apa ya? Apa artinya? Nah, pasti anak sekolah minggu tahu. Nah, bertolong-tolongan itu artinya itu adalah saling bekerja sama. Ya, saling menolong. Bekerja sama untuk melakukan sesuatu dan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misalnya, anak sekolah minggu, anak balita pernah main Lego kan? Pernah ya? Nah, kalau main Lego atau main puzzle, kita kerjakan sama-sama. Kita misalnya mau buat robot. Nah, bisa kita buat sama-sama. Sama-sama kita kerjakan main Legonya. Akhirnya Legonya jadi robot. Nah, jadilah sebuah robot untuk kita mainkan. Kalau sudah selesai robotnya, anak sekolah minggu senang nggak? Senang ya, pasti senang karena kita bersama-sama melakukannya untuk suatu tujuan bersama. Nah, jadi hari ini tema kita ya tentang bertolong-tolongan yang artinya tadi sama dengan saling menolong atau saling membantu. Ya, sama itu ya. Coba guru mau tanya dulu, contoh bertolong-tolongan itu apa saja ya? Nah, pasti tahu ya, banyak ya, pasti udah banyak yang bilang ini, oh supaya rapi, supaya cantik, supaya cepat selesai. Nah, itu adalah semuanya adalah contoh bertolong-tolongan. Misalnya, bertolong-tolongan merapikan mainan. Nah, mengangkat kursi yang berat, yang besar ya. Nah, kalau sendiri kita angkatnya, nggak sanggup anak-anak sekolah minggu kan. Tapi kalau sama-sama, ayo kawan, sama-sama kita angkat. Misalnya gitu cepat selesai. Dan bisa kita angkat, misalnya ini meja.
Kalau guru angkat sendiri, aduh, berat banget, berat sekali, nggak bisa guru angkat. Tapi kalau sama-sama, nah rame-rame sama anak sekolah minggu semuanya sama-sama kita angkat, nah meja ini pasti akan bisa terangkat. Nah begitu dia contohnya bertolong-tolongan. Nah teks kita hari ini ya dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 tadi, dia mengatakan di sini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Dan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, ini dia bilang, marilah kita saling bertolong-tolongan dalam hal memperhatikan. Nah, ternyata untuk memperhatikan orang itu pun adalah sebuah tolong-menolong, sebuah pertolongan. Ya, adalah kerjasama. Misalnya, saling memperhatikan orang yang sedang sakit. Kita lihat teman kita yang sedang sakit. Misalnya dia di rumah. Misalnya dia lagi tadi jatuh naik sepeda. Kita mau lihat. Nah, temannya kalau datang kita senang dia, Kak. Senang. Nah, itu adalah bentuk sebuah perhatian. Berarti kita menolong dia dengan memperhatikan dia. Nah, mengangkat dia waktu dia jatuh tadi pun ada sebuah perhatian, bukan dibiarkan saja. Nah, itu adalah contoh sebuah pertolongan. Jadi di sini dibilangnya kita harus saling memperhatikan. Nah, memperhatikan katanya. Jadi di sini dia bilang di dalam firman Tuhan kita harus saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih. Nah, misalnya mendorong dalam kasih, misalnya teman kita ada yang susah. Nah, tapi teman kita ini malu bilangkannya sama temannya, sama orang yang ada di situ. Nah, kita bisa bilang sama teman kita, ayo kita bantu teman kita itu, dia lagi susah. Nah, misalnya dia nggak tahu pelajarannya. Nah, tapi tidak ujian ya. Tapi kalau ujian nggak boleh ya ditolong ya. Misalnya ada temannya yang misalnya susah mengerjakan tugas. Nah, tidak tahu mengerjakan tugas. Tapi dia mau bilang sama temannya malu, takut diejek. Karena ada juga orang yang suka ngejek kalau temannya minta tolong. Nah, jadi dia nggak berani. Nah, bisa bilang sama temannya ini, mana yang kamu tidak tahu? Ayo kita kerjakan sama-sama PR-nya supaya cepat selesai. Nah, itu adalah bukti dari sebuah kasih, ya. Itu bukti juga dari sebuah kasih. Nah, jadi kalau anak-anak sekolah minggu semuanya bertolong-tolongan di dalam saling memperhatikan dan saling memberi kasih. Nah, itu adalah artinya kita orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah bentuk sebuah iman kita kepada Tuhan. Kalau kita mau memperhatikan orang lain, mau menolong orang lain, itu artinya adalah sebuah bentuk iman kita. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Begitulah orang Kristen. Dia harus saling menolong, saling membantu, bukan saling mengejek, ya. Oke, kemudian apa ya manfaat dari bertolong-tolongan? Coba guru tanya dulu, apa manfaatnya kalau kita saling menolong? Wah, banyak ya, banyak manfaatnya kita kalau saling menolong. Misalnya satu, pekerjaannya cepat selesai. Nah, kalau kita saling membantu, sama-sama kita kerjakan, cepat selesai kan? Iya, cepat selesai. Nah, misal kedua, pekerjaan yang berat jadi ringan. Nah, misalnya ini tadi yang guru bilang, ini meja ini berat kali ini loh, nggak bisa guru angkat. Nah, kalau sama-sama kita kerjakan, nah dia cepat bisa terangkat, jadi ringan dia kan kalau sama-sama. Nah, begitu juga. Nah, misalnya yang ketiga contohnya, kita semakin maju. Kenapa semakin maju? Kita cepat selesaikannya. Berarti cepatlah kita berkembang, cepat kita majunya. Misalnya kerjakan PR tadi, sama-sama kita kerjakan sama teman kita. Bukan hanya teman kita yang pintar, kita pun ikut pintar. Berarti kita maju kan?
Iya, semakin maju kepintarannya. Nah, kemudian ketiga, mampu bekerja sama. Nah, ada orang yang tidak mampu bekerja sama. Banyak, iya. Kenapa? Karena dia egois, nggak mau dia bekerja sama sama orang lain. Padahal kita adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain. Tetapi kita tidak mampu. Kenapa? Kita suka iri, suka benci sama orang, tidak mau kalah dengan dia. Nah, itu membuatnya, itu yang membuat kita tidak mampu bekerja sama dengan orang lain. Padahal kita butuh bekerja sama supaya cepat maju. Nah, itu dia ya. Kalau kita bertolong-tolongan, kita bisa juga membangun rasa kerjasama. Nah, kemudian kelima, bebannya jadi ringan. Nah, seperti yang tadi guru bilang. Nah, beban yang angkat berat-berat bisa jadi ringan. Nah, bahkan angkat kayu besar yang dari hutan sana pun bisa kita angkat kalau bersama-sama. Nggak perlu pakai mobil, nggak perlu pakai derek. Nah, bisa kita angkat sama-sama. Nah, kemudian ada yang keenam itu memberi semangat. Nah, memberi semangat kita kalau kita mau bekerja sama, bertolong-tolongan, bisa memberikan semangat untuk kita. Kenapa? Iyalah, karena kalau tidak tadi kita mengerjakannya ini, misalnya guru sendiri nggak ada teman angkat. Aduh, berat kali ini, kayak mana ini? Aduh. Akhirnya jadi malas kan? Iya, jadi malas. Tapi kalau sama-sama rame-rame kita, ayo kita angkat. Wah, senang. Mana lagi diangkat? Nah, ini angkat mimbar. Oh, bisa juga. Semua diangkat bisa. Nah, kita jadi semangat mengerjakannya. Kenapa? Karena kita kerjakannya sama-sama. Nah, itu adalah manfaat dari bertolong-tolongan. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan, dia bilang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, artinya pekerjaan yang berat yang dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Nah, selain cepat selesai, juga membuat kita semakin kuat dan semangat untuk menyelesaikannya. Nah, itu dia arti dari sebuah pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya pekerjaan yang berat itu sama-sama kita kerjakan. Nah, kita ini semuanya ini kebanyakan ya di KKR ya, kebanyakan itu adalah suku Karo ya, suku Karo. Ada juga suku yang lain, tapi kebanyakan suku Karo. Dan ternyata adik-adik, nenek moyang kita, bulang-bulang kita yang dulu, nenek-nenek kita yang dulu, dia udah tahu loh bertolong-tolongan, bekerja sama. Budayanya itu adalah saling bekerja sama. Itu dia nenek-nenek kita dulu sebelum dia percaya kepada Tuhan, sebelum dia masuk Kristen, dia sudah menjalankan budaya saling tolong-menolong tadi. Kenapa? Apa contohnya guru? Wah, banyak contohnya. Pernah enggak lihat anak-anak sekolah minggu lihat rumah adat Karo? Pernah? Bukan yang di Medan ini ya. Kalau yang di Medan ini udah pakai tukang. Tapi yang di kampung-kampung sana, pernah lihat enggak? Pernah naik ke atasnya? Nah, itu adalah bangunan dari orang Karo. Itu pakai tukang. Tidak pakai tukang. Itu ada pakunya. Enggak ada pakunya. Kecuali yang sekarang ya. Zaman sekarang udah banyak juga dipaku. Itu udah modernisasi. Kalau zaman dulu tidak ada dia pakai paku. Tapi pakai apa dibuatnya guru? Nah, pakai kayu. Nah, dilengketkannya ke sini kayu. Lengket. Akhirnya bisa membuat rumah adat yang besar itu yang berisi dia 8 keluarga. 8 keluarga di situ, bukan 8 orang ya. 8 keluarga bisa tinggal di situ. Mereka tahu nggak? Ada nggak batunya dibelinya? Nggak ada. Ada nggak sengnya dibelinya? Nggak ada. Mereka semuanya ke hutan bersama-sama. Mereka potong kayu yang besar, kemudian ditarik sampai ke rumah. Nah, rame-rame. Kemudian atapnya diambilnya ijuk. Tahu ijuk itu? Itu buat pohon ara ya, pohon pola, tahu?
nira. Nah, siapa yang pernah minum air nira? Nah, air nira itu kalau di luarnya itu, batangnya itu ada namanya ijo. Itu namanya ya. Itu dibuatnya jadi atapnya. Jadi kalau di ijo itu nggak masuk dia air ke dalam. Dia sama seperti seng ini, kuat dia. Nah, jadi itulah nenek-nenek kita dulu kerjakan. Dia kerja sama-sama membangun rumah, misalnya membuat jambur. Tahu jambur kan? Nah, jambur bukan jambur kayak di Medan ini kan. Kalau kita ke jambur bayar. Kalau di kampung-kampung dulu nggak bayar. Kenapa? Karena kerjakannya sama-sama. Nah, itu adalah bentuk sebuah tolong menolong. Mereka bisa buat jambur, bisa buat rumah, bisa bersihkan kampungnya, desanya. Kemudian bekerja di ladang bersama-sama. Nah, misalnya menanam padi. Mereka sama-sama, bukan dibayar pakai uang loh. Kalau zaman sekarang ya udah dibayar pakai uang. Kalau dulu mereka bilang, misalnya guru ini. Nah, hari ini hari ini kita di ladang guru ya. Ya, sama-sama semuanya kerjainnya. Bekerja sama. Nah, besok kita di ladang misalnya ladang si Priscilla. Besok kita di ladang Priscilla ya. Nah, mereka semua kerja di ladang Priscilla. Misalnya besok kita di ladang Abang Epan ya. Semuanya kerjanya di ladang Abang Epan. Nah, begitu dia kalau zaman dulu. Berarti nenek-nenek kita dulu, bulang-bulang kita dulu semuanya hebat dia ya. Belum pun dia jadi orang Kristen, tapi dia udah tahu saling menolong. Karena itu perintah Tuhan. Ya, apalagi kita orang Kristen yang sekarang ini. Nah, harusnya sudah lebih tahu. Kenapa? Karena Tuhan juga merintahkan kita supaya saling mengasihi, saling menolong. Sama seperti yang di firman Tuhan tadi di Ibrani 10 ayat 24 tadi, ya, marilah kita saling memperhatikan katanya. Jadi kalau kita saling tolong menolong, berarti kita itu adalah saling memperhatikan. Nah, sebagai orang Kristen kita harus saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan. Kalau ada orang yang salah, jangan dimusuhin, tapi dibilangkan, teman, gak boleh kayak gitu. Kita ini anak Tuhan, kita harus melakukan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, begitu ya, tidak boleh dibully temannya, tidak boleh diejek, tapi kita mengingatkan ya, dan saling membangun supaya iman kita makin kuat, supaya kita terus bersama-sama rajin ibadah, rajin berdoa. Kita mengingatkan teman kita supaya rajin beribadah dan rajin berdoa. Oke? Nah, kemudian pesan guru hari ini ialah, nah, ada 3 pesan guru hari ini. Nah, misalnya satu pesan guru adalah orang Kristen harus saling menolong. Jadi anak KKR itu harus saling menolong. Tidak boleh egois. Nah, tidak boleh egois. Itu buktinya kita adalah orang Kristen. Harus saling menolong dan tidak boleh egois. Nah, mengingatkan temannya untuk ibadah. Mengingatkan temannya jika berbuat salah. Nah, yang kedua, kita itu ada saling memaafkan dan mengingatkan. Nah, kita harus saling memaafkan. Kalau ada orang yang berbuat salah, ada yang kita benci, kita harus maafkan dia. Karena itu adalah bentuk dari sebuah tolong menolong juga. Nah, yang ketiga, orang Kristen harus jadi contoh. Nah, dengan dengan kita mau tolong menolong, dengan kita mau saling membantu dan memaafkan, itu membuat kita menjadi sebuah teladan bagi orang lain. Kita adalah orang Kristen menjadi teladan bagi orang lain, karena Tuhan Yesus juga adalah teladan. Jadi kita anak-anaknya juga harus menjadi teladan ya, teladan menjadi contoh untuk orang-orang lain. Oke? Supaya orang-orang lain
percaya bahwa Tuhan kita itu hebat. Oke, anak-anak sekolah minggu semuanya. Nah, untuk saat ini, kita di rumah sekarang semuanya ya. Belum bisa keluar kemana-mana. Kenapa? Nah, karena sedang ada pandemi virus corona. Nah, COVID-19. Jadi, sekarang tugas kita ya, kerjasama untuk saling menahan diri dulu, tidak pergi kemana-mana, tidak pergi main-main ke mall atau keluar rumah, supaya kita sehat, kita bantu pemerintah kita untuk mengatasi virus corona ini ya. Kemudian kalaupun harus keluar ya, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan serta jaga jarak ya. Kita ikuti aturan yang diberikan pemerintah kita supaya kita cepat terselesaikan virus ini, dan itu artinya kita juga bertolong-tolongan dengan menahan diri, dengan mengikuti peraturan. Itu artinya juga kita adalah anak Tuhan yang menjadi contoh sebagai tolong-menolong untuk membantu pemerintah menghentikan virus corona ini. Oke? Dan selain itu juga anak-anak sekolah minggu juga jangan lupa berdoa supaya cepat selesai dan kita semuanya sehat, dan orang yang terkena virus ini pun cepat disembuhkan Tuhan, dan juga tenaga kesehatan juga Tuhan mampukan supaya mampu untuk merawat orang-orang yang sedang sakit ini. Oke, anak sekolah minggu semuanya, ini pesan guru hari ini ya. Kita tutup ibadah kita tutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar dan apa yang kami baca kami pakai di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang saling menolong dan saling memaafkan dan tidak egois di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita lanjut ke dalam persembahannya. Ya, kita bernyanyi. Udah? Ya. Kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Sekel Simparna Pemerendu Tuhan. Sekarang kita masuk ke doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah kami sudah boleh berjalan dengan baik. Biarlah semuanya menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dan rajin beribadah. Dan kami berdoa untuk
kami semuanya. Tuhan berkati kami supaya kami tetap sehat dan berikan kekebalan tubuh, supaya juga kami semakin kuat, terkhusus di dalam menjalani hari-hari kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Tuhan bantu kami supaya virus ini tidak melekat di dalam tubuh kami, dan kami tetap sehat, dan kami kuat, dan kami semuanya bersuka cita di dalam menjalani hari-hari kami. Dan juga Tuhan, di saat ini walaupun kami sekolahnya masih daring, Tuhan yang berkati kami, berikan kemampuan kepada kami, semangat kepada kami, supaya kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita, dan kami tetap tekun belajar walaupun di rumah, dan tetap menjadi anak yang disiplin, karena kami mengetahui bahwa belajar ini adalah tugas kami. Dan berkati juga orang tua kami, Tuhan, dalam pekerjaannya. Tuhan mampukan, berikan kecukupan di dalam usaha apapun yang dilakukan. Tuhan berkatinya, dan juga Tuhan selalu mencukupkan kami di tengah-tengah keluarga kami. Untuk apa yang kami butuhkan selalu Tuhan cukupkan, dan berikan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GBKP dimanapun berada. Tuhan berkati semuanya. Yang mungkin di dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi yang kesusahan di dalam ekonomi juga, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kecukupan, kesehatan, sukacita bagi mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pendeta-pendeta kami se-GBKP dimanapun dia berada, bahkan pendeta-pendeta dari gereja lain pun. Tuhan berkati dalam pelayanannya. Tuhan mampukan lebih kreatif lagi, untuk lebih lagi boleh melayani, untuk melihat anak-anak Tuhan yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pertua diaken kami dimanapun berada, khusus buat yang ada di Runggun Persadanta. Tuhan berkati supaya lebih lagi dimampukan dalam pelayanannya, dan tetap sehat dan sukacita. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, supaya berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan pelayanannya sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang ada di Runggun Persadanta dan bahkan di seluruh GBKP. Tuhan berkati semua guru-guru KKR kami Tuhan, dan mampukan lagi untuk melayani lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab lagi, dan lebih kreatif lagi di dalam memberikan firman Tuhan. Dan berkati setiap guru KKR kami dalam setiap pekerjaannya, pelayanannya, dan apapun yang dia lakukan. Dan terima kasih Tuhan buat semua yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami, dan kami sudah mengumpulkannya sebagian daripada yang kami punya. Biarlah Tuhan terima persembahan kami ini menjadi persembahan yang hidup, dan yang tinggal bersama kami pun Tuhan tetap memberkati untuk memberikan kecukupan bagi kami. Dan kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan, pulihkan negara kami. Tuhan yang memberkati pemerintahan kami, memberikan hikmat kebijaksanaan untuk menghadapi pandemi virus corona ini supaya cepat berlalu, dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti biasanya, dan kami juga mampu untuk berdampingan dengan virus corona ini, dan kami saling mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami panjatkan di dalam anak-Mu Yesus Tuhan, penebus kami yang hidup. Sekarang kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Jangan lupa minggu depan juga sekolah minggu ya. Ingatkan teman-temannya semuanya sekolah minggu walaupun melalui daring. Oke, tetap semangat. Shalom.